Senja di bawah payung hitam. Setiap Kamis sore di depan Istana Merdeka, sekelompok jiwa berkumpul. Mereka berdiri, diam, tapi suara mereka bergema. Payung-payung hitam terangkat menjadi kanvas kesedihan yang tak pernah pudar, menjadi naungan bagi luka yang tak pernah kering. Inilah aksi Kamisan Gerakan Sunyi, namun mengguncang langit. Mereka tak berteriak, tapi keadilanlah yang mereka panggil. Mereka tak melawan, namun kekuatan cinta yang mereka bawa terbungkus dalam hitam warna perjuangan. Di antara barisan itu ada Ibu Sumarsi. Ia tak lagi sendiri, sebab di sampingnya berdiri kenangan putranya, Wawan. Tragedi Sumanggi merenggut hidupnya, namun kita seorang ibu takkan pernah musnah. Sejak hari itu, 25 tahun sudah, setiap Kamis menjadi saksi bahwa cinta seorang ibu adalah perlawanan yang abadi. Lihatlah, di sana juga ada Suciwati. Senyap, namun dalam diamnya ia membawa suara Munir, suaminya. Yang direnggut kejam di udara, racun itu membunuh tubuhnya, tapi tidak cita-citanya. Ia masih hidup di payung hitam yang Suciwati bawa. Dan di sudut lain, Bejo Untung dari setiap lipatan hitam yang ia gunakan, tersimpan cerita tragis tentang mereka yang tak pernah pulang. 1965, tahun gelap itu membungkus harapan mereka, tapi tidak mampu memadamkan semangat Bejo untuk terus bersuara. Kini mereka tak lagi sendiri. Dari sudut-sudut negeri ini, dari 60 kota lebih, aksi Kamisan telah tumbuh. Mereka adalah lautan manusia berpayung hitam, berdiri bersama di bawah naungan payung hitam ini. Setiap wajah yang hilang kembali hadir menuntut janji yang belum ditepati. Apakah keadilan hanya ilusi? Atau adakah ia masih tersimpan di antara hujan luka dan payung hitam ini? Di sini kita berdiri bersama mereka yang tak lagi ada, namun tidak pernah hilang. Teman-teman, kita harus membahas bagaimana keadaan pendidikan di Indonesia pada saat ini. Masih banyak anak-anak yang malu dan juga akses pendidikan yang tidak layak. Itu benar, kita sebagai pemuda harus berperan aktif. Pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib bangsa ini. Tapi kita juga harus ingat, saat ini politik di Indonesia sedang buruk. Banyak orang tak bersalah dicurigai. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam setiap langkah kita. Itu benar. Lantas, apakah kita sudah? Justru karena hal itu kita tidak boleh menyerah. Demi pendidikan Indonesia yang lebih baik, kita bisa memulai program-program ini melalui desa-desa terpencil. Bisa. Kita harus pergi sekarang. Banyak anggota FPI yang hilang, mereka dicurigai. Kita harus pergi sekarang. Tapi mengapa kita dicurigai? Kita tidak pernah terlibat dengan partai-partai tersebut. Aku tidak tahu mengapa mereka mencurigai semua orang. Tetapi untuk saat ini, sebaiknya kita berpencar dan melarikan diri. Kau ke Jakarta sepertinya di sana undangan. 5 tahun Bejo Untung hidup dalam pelarian. 5 tahun ia dikejar oleh bayang-bayangan ketakutan. Hingga pada tahun 1970 petugas akhirnya menangkapnya tanpa adanya proses hukum. Bejo ditangkap oleh petugas. Ia diborgol dengan kasar dan dihadapkan pada meja interogasi di ruang bawah tanah. Ada hubungan apa kamu? Lihat kau. Apa yang kubicarakan? Aku tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Saya hanya seorang putra dari seorang guru.
Jelas-jelas kamu ada hubungan keluarga dengan Leto Udung kan? Dengan pemikiran radikal seperti keluargamu itu. Kami dalam kota ini hanya ingin mendidik bagi mereka yang masih buta huruf. Mau jadi guru yang mengajarkan aliran komunis maksudnya? Saya bersumpah, saya bukan anggota PKI. Saya tidak bersalah. Hal itu terus berlanjut hingga setahun lamanya pada tahun 1971. Bejo untuk kemudian dipindahkan ke penjara Salemba. Bejo menatap kosong. Di depan hanya ada sel-sel besi dan ruangan sempit yang ia tinggali. Keluar semuanya! Kerja! Kerja! Cepat jalannya, jangan lambat begitu! Setelah siksaan tak berujung, Bejo dipindahkan kembali ke kamp kerja paksa di Tangerang. Di tempat ini, ia dipaksa bekerja selama tahun-tahun tanpa belas kasihan. Tapi semangatnya tak pernah padam meski tubuhnya semakin melemah. Suatu saat, keadilan akan datang. Kebenaran akan terbongkar. Kita tidak akan selamanya tertindas. Itulah kehidupan sehari-hari Bejo ketika berada di kampung kerja paksa. Disiksa, diawasi, dan diperlakukan seperti tahanan yang harus menembus dosa yang tidak pernah ia lakukan. Bejo masih bekerja di kamp kerja paksa. Setelah 9 tahun berlalu, dari awal mula ia ditangkap, akhirnya pada tahun 1979 ia dinyatakan bebas dari tundukan tanpa bukti. Bejo Untung adalah saksi dari sejarah kelamnya bangsa ini. Siksaan, kerja paksa, dan penderitaan yang ia alami. Ditangkap tanpa surat tugas, tanpa proses peradilan. Cerita ini bukan hanya cerita seseorang, tapi cerita bangsa yang mencari keadilan. Hingga hari ini, Bejo terus berjuang agar kebenaran tetap terkubur dalam diam. Di sebuah rumah sederhana, malam menutup jendela dunia dengan hujan deras. Dalam kegelapan, seorang ibu menanti kabar dari putranya yang berani. Rindu dan cemas bercampur, menanti suara yang tak kunjung datang. Di mana Wawan? Sedangkan hari ini tidak ada kabar. Dia bilang dia akan kembali setelah diskusi, tapi Bu, ini Bon, ada kabar buruk. Wawan masih di kampus kan? ya, dia masih di kampus. Kenapa Irfan? Apa yang terjadi padanya? Bu, mereka sedang menembaki mahasiswa, Bu. Aku takut untuk Wawan. Wawan, kembali! Saat suara perjuangan bergema, nasib Wawan berbalik. Ketika harapan menjadi kenyataan pahit, keluarga bergegas mencari jawaban.
Ketika suara perjuangan bergema, nasib Wawan berbalik. Keluarga yang cemas mencari jawaban. Romo, di mana? Apa yang terjadi padanya? Bu, kita betul Bu bahwa dia sedang berkabar, sedang bersedih. Di mana anak saya? Di mana? Kenapa kau pergi meninggalkan kita? Wawan telah berjuang keras. Kenapa kau harus pergi? Kenapa kita tidak bisa menyelamatkannya? Banyak yang mencintaimu. Aku akan diharapkan bagi mereka yang kedua. Dia tidak akan menang. Suaranya akan terus hidup dalam perjalanan hidup. Kita harus lebih kenal sama sama lain. Walau jasad terpisah, semangat takkan pernah padam. Dalam hati, mereka terus berjuang, menjadikan setiap kenangan sebagai langkah menuju keadilan. Walaupun lawan pergi, perjuangannya akan terus ada. Kami akan berjuang untuk keadilan. Di balik perjuangan besar seorang aktivis, ada keluarga yang selalu merasakan kekhawatiran dan ketakutan. Disinilah Munir, dengan semangatnya yang tak pernah padam, berbincang dengan Suciwati, istrinya, tentang apa yang akan datang. Walau ancaman semakin nyata, Munir tak akan pernah berhenti. Aku tahu perjuangan itu mulia, tapi kita yang harus sabar. Ancaman-ancaman di luar sana semakin nyata, semakin banyak orang bercerita. Suci, aku paham kekhawatiran, tapi kita harus terus maju. Masih banyak orang di luar sana yang menderita. Mereka yang kehilangan keluarga, mereka yang dipaksa diam. Aku tidak bisa berdiam diri. Tapi bagaimana dengan kita? Aku dan anakku butuh kamu. Kami butuh kamu. Kalian selalu ada di dalam hati dan pikiran. Tapi keadilan ini juga untuk mereka, untuk masa depan yang lebih baik. Aku berjanji aku nanti ada. Munir, orang-orang yang kita lawan punya kekuatan yang besar. Mereka tidak akan ragu untuk menghentikanmu dan mencari apapun. Aku tahu, tapi kita tidak bisa mundur. Korban pelanggaran HAM, mereka butuh suara kita. Kalau kita mundur sekarang, mereka akan menang. Tapi ini bukan soal kamu, Munir. Keluargamu, teman-temanmu, kami semua khawatir. Aku tahu, dan aku berterima kasih atas kepeduliannya. Tapi jalan ini sudah bertemu. Ada pilihan lain selain lanjutkan.
lanjutkan studimu. Setelah kau selesai, aku akan segera pulang dan kita bisa melanjutkan perjuangan kita bersama. Tolong hati-hati kamu. Aku butuh kamu di sini. Aku akan baik-baik saja. Jangan khawatir, aku akan segera pulang. Apa? Munir meninggal? Bagaimana bisa? Munir. Apa? Siapa yang membunuhnya? Yang jelas-jelas menyedihkan. Anak saya ditentukan dalam tubuhnya. Kenapa aku tak mau ditangkap? Kami masih menyelidiki. Prosesnya begitu rumit. Ada banyak sekali pihak yang terlibat. Adilan tentu tidak bisa ditunda lagi. Rakyat menunggu. Keluarganya juga menunggu. Ini bukan tentang satu orang. Tentang keadilan harus ditegakkan. Suara lembut. Mereka mungkin kehilangan seseorang suami, seorang anak, bahkan seorang ayah. Tapi semangat Munir tidak akan pernah mati. Keberanian Suciwati dan keluarganya adalah bukti bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Berjuang setiap hari sampai mereka yang bersalah dihukum. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Aku harus melakukan aksi. Suwarsi ikut bergabung kepada komunitas JSKK, Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan. Disitulah awal pertemuan mereka. Mereka berkumpul dalam ruangan, duduk di atas kursi dengan keadaan terpuruk satu sama lain. Namaku Bejo, korban pelanggar HAM pada tahun 1965. Ketika saya ditangkap, saya seharusnya akan menembus suatu kesalahan yang padahal tidak saya lakukan. Saya Suciwati, istri dari Munir. Mereka membunuh suami saya di pesawat. Saya Sunasi, ibu Wawan. Saya kehilangan anak kecil saya. Wawan, Seiring berjalannya waktu, mereka semakin dekat dengan adanya acara sosialisasi serta menulis buku mengenai pelanggaran HAM. Hingga pada suatu hari dalam pertemuan JSK, kita tidak bisa hanya melakukan sosialisasi hanya di lingkup yang tertutup. Kita harus melakukan advokasi. Kita perlu aksinya. mungkin kita bisa menulis sebuah aksi yang berada dalam pikiran. Jadi
represi militer terjadi, banyak anak-anak mereka yang hilang. Kita bisa meniru aksi tersebut di tempat ini dan di sini. Durasinya, bagaimana kita lakukan setiap 1 minggu sekali pada hari Kamis pada pukul 4 hingga 5 sore untuk menarik perhatian para pekerja yang bergerak. Kita bisa berdiri dengan payung hitam ini sebagai simbol perlindungan bagi para korban. Kita tidak akan terus berdiam diri sampai keadilan datang setiap hari Kamis sampai kapanpun. Aksi Kamisan terus berlangsung hingga kini, membawa suara-suara yang dulu dibungkam untuk keadilan yang masih pada tumbuh.